Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3615, 3616, 3617. Dev memegang jam di tangannya, dan tiba-tiba jam itu memancarkan cahaya redup. Cahaya ini langsung menyelimuti Luo Shouhai dan Cheng Jinghui. Luo Shouhai dan Cheng Jinghui tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya merasa kesadaran mereka tiba-tiba ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian mereka terus berputar dalam pusaran waktu, dan keduanya merasa pusing. Ketika pusaran air berhenti, kedua orang itu membuka mata mereka dan menemukan bahwa mereka berada di atas lembah roh darah. Keduanya saling memandang, tetapi mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Mereka bisa merasakan satu sama lain, tapi mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Karena sekarang kesadaran mereka telah hilang dan mereka kembali ke masa lalu, sehingga mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Saat ini, lembah roh darah sedang mengalami pertempuran berdarah. Luo Shouhai melihat bahwa Cheng Jinghui memimpin murid-murid puncak roh darah dan membantai orang-orang di lembah roh darah secara membabi buta. Kekuatan tingkat ke-8 Cheng Jinghui di alam kesengsaraan tidak dapat dihentikan oleh siapapun di lembah roh darah. Melihat murid-muridnya dibantai satu persatu dan mati di hadapannya, tubuh Luo Shouhai gemetar dan matanya penuh amarah. Cheng Jinghui, kamu binatang buas, aku akan membunuhmu. Berhenti, berhenti, berhenti. Luo Shouhai meraung, tapi tidak ada yang bisa mendengar aumannya. Adegan yang dilihat Luo Shouhai sudah terjadi, jadi tidak bisa diubah. Luo Shouhai mengepalkan tinjunya, perasaan tidak berdaya menyaksikan murid-muridnya dibantai dan tidak berdaya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Cheng Jinghui melihat segala sesuatu di depannya dengan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi pada saat itu. Dia pernah mendengar tentang senjata waktu yang dapat membawa jiwa seseorang kembali ke masa lalu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Mungkinkah mereka sekarang dipindahkan kembali ke lokasi pembantaian di lembah roh darah? Pada saat ini, di aula puncak roh darah, semua orang memandang Luo Shouhai dan Cheng Jinghui. Keduanya berdiri kosong seperti patung kayu, tanpa berkedip pun, terlihat jelas bahwa jiwa mereka telah terpisah dari tubuh. Betapa beraninya, apa yang kamu lakukan pada Master Sekte kami? Ketika para tetua dari puncak roh darah melihat ini, mereka segera berteriak ke arah Dev. Pada saat yang sama, lebih dari selusin murid puncak roh darah melangkah maju dan mengepung Dev. Melihat ini, hantu tua gunung iblis berdiri tepat di depan Dev dan siap memulai pertempuran. Apakah kalian ingin bertarung? Dasar bajingan kecil, menjauhlah dariku. Hantu tua gunung iblis mengumpat dengan marah kepada orang-orang di puncak roh darah. Melihat hantu gunung iblis yang marah, orang-orang di puncak roh darah ini sedikit takut. Pemimpin sekte kami menjadi seperti ini. Orang ini jelas telah memanipulasi pemimpin sekte kami. Jika master sekte kami tidak dapat pulih, dia tidak akan pernah meninggalkan puncak roh darah. Tetua dari puncak roh darah berkata dengan keras. Meskipun dia juga takut pada penatua hantu gunung iblis, sebagai penatua dari puncak roh darah, dia harus berdiri dan berbicara sekarang. Jangan khawatir, pemimpin sektemu akan segera pulih. Dev berkata dengan tenang. Begitu Dev selesai berbicara, Luo Shouhai dan Cheng Jinghui tiba-tiba bergerak. Terlihat kemarahan Luo Shouhai melonjak, dan dia berkata kepada Cheng Jinghui, kamu binatang buas, hari ini saya akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Setelah mengatakan itu, Luo Shouhai menendang ke arah Cheng Jinghui. Duar, tendangan ini berhasil dihindari oleh Cheng Jinghui, tetapi tendangan ini secara langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah aula. Semburan energi menyebabkan seluruh aula berguncang, dan akhirnya runtuh. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka semua melompat ke udara. Melihat kekacauan di bawah ini, bisa dilihat betapa marahnya Luo Shouhai. Tuan Luo Gu, apa yang terjadi? Hantu tua gunung iblis bertanya pada Luo Shouhai. Cheng Jinghui, binatang buas ini, adalah orang yang memimpin orang-orang untuk membantai lembah roh darah saya. Saya harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Luo Shouhai mengertakkan gigi dan tulang di tubuhnya berderit. Setelah mendengar ini, hantu gunung iblis memandang Cheng Jinghui dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Cheng Jinghui akan melakukan ini. Tuan Lembah Luo, aku akan membunuh orang ini untukmu. Hantu tua gunung iblis siap mengambil tindakan melawan Cheng Jiahui. Meskipun hantu tua gunung iblis berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dia telah mengalami awan kesengsaraan iblis. Bahkan jika dia bisa menghadapi Cheng Jinghui, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak akan memiliki masalah. Terlebih lagi, Cheng Jinghui takut pada hantu tua gunung iblis dari lubuk hatinya. Hantu tua gunung iblis akan lebih unggul dalam pertarungan.
Hantu tua, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri hari ini untuk membalaskan dendam murid-muridku. Luo Shouhai tidak akan membiarkan hantu tua Gunung Iblis dan Dev membantu. Dia ingin berurusan dengan Cheng Jinghui secara pribadi. Cheng Jinghui juga memiliki wajah muram saat ini dan tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, apapun yang dia katakan sekarang adalah sia-sia saja. Hantu tua Gunung Iblis masih ingin membujuk Luo Shouhai, tapi kemudian Dev berbicara. Hantu tua, biarkan Tuan Lembah Luo menanganinya sendiri. Kita hanya perlu mengawasi yang lain di puncak roh darah ini. Dev tahu bahwa hanya Luo Shouhai yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan melakukannya sendiri. Melihat Dev berbicara, hantu tua Gunung Iblis mengangguk. Pergi ke neraka. Tepat ketika Luo Shouhai mengalihkan perhatiannya ke hantu tua dan Dev, Cheng Jinghui, yang selama ini hanya diam, benar-benar mengambil tindakan. Cheng Jinghui dengan cepat tiba di depan Luo Shouhai dan meninjunya. Cheng Jinghui tahu situasi saat ini adalah situasi kematian. Entah Luo Shouhai yang mati atau dia yang mati, tidak ada belas kasihan sama sekali di antara mereka, dan tidak ada rasa persahabatan sekte. Duar, pukulan Cheng Jinghui hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan ledakan itu, riak besar muncul di kehampaan. Tatapan mematikan di mata Luo Shouhai menjadi semakin kuat. Sekarang Cheng Jinghui akan langsung membunuhnya. Itu lebih membuktikan bahwa dialah yang melakukannya. Luo Shouhai juga memukulnya. Kedua tinju itu saling bersentuhan. Tubuh Cheng Jinghui dengan cepat mundur. Luo Shouhai juga mundur dengan cepat, dan keduanya berimbang dalam pukulan ini. Namun, Cheng Jinghui bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan Luo Shouhai secara pasif menerima serangan tersebut. Jadi dari sudut pandang ini, kekuatan Cheng Jinghui sedikit lebih rendah. Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dengan heran, sedikit mengernyit. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatanmu akan melebihi kekuatanku. Padahal selama ini aku selalu mengunggulimu. Cheng Jinghui tidak mengerti bagaimana Luo Shouhai saat ini lebih kuat dari dirinya sendiri. Luo Shouhai tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Alasan mengapa Luo Shouhai mampu berdiri tegak di atas Cheng Jinghui sepenuhnya karena ketika Dev menyembuhkan Luo Shouhai, ramuan itu juga meningkatkan kekuatan Luo Shouhai. Awalnya, Cheng Jinghui lebih kuat dari Luo Shouhai. Sekarang Luo Shouhai telah menggunakan ramuan Dev, jadi kekuatannya telah meningkat dan dapat melampaui Cheng Jinghui. Inilah mengapa Luo Shouhai ingin membunuh Cheng Jinghui sendirian, dan Dev pun tidak menghentikannya, bahkan menyetujuinya. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, Dev tidak akan membiarkan Luo Shouhai melawan Cheng Jinghui sendirian. Binatang, pergilah ke neraka. Luo Shouhai berteriak keras, lalu menggerakkan kakinya, dan dia tiba di depan Cheng Jinghui seperti kilat. Lalu dia meninjunya dengan pukulan Luo Shouhai dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Duar, Cheng Jinghui kaget dan marah, dia tidak menyangka Luo Shouhai lebih kuat darinya. Cheng Jinghui buru-buru melawan, tapi terlempar oleh pukulan Luo Shouhai, Master Sekte. Setelah melihat ini, tetua dari Puncak Roh Darah berencana untuk bergegas maju bersama para murid dari Puncak Roh Darah. Melihat ini, hantu tua gunung tiba melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar menyerang murid Puncak Roh Darah. Lebih dari selusin murid Puncak Roh Darah semuanya dirobohkan oleh kekuatan besar ini. Bahkan tetua Puncak Roh Darah pun jatuh ke tanah dengan keras. Jika kalian berani mengambil tindakan, berarti kalian cari mati. Hantu tua Gunung Iblis mengancam orang-orang dari Puncak Roh Darah ini. Para tetua dari Puncak Roh Darah saling menatap, dan tidak ada yang berani bergerak. Cheng Jinghui menghadapi Luo Shouhai dengan ganas. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Luo Shouhai akan tumbuh begitu cepat dan membuatnya sangat malu. Tepat ketika Cheng Jinghui tidak tahu bagaimana menghadapi Luo Shouhai, pukulan Luo Shouhai datang lagi. Dia tidak memberi Cheng Jinghui sedikit pun kesempatan untuk bernapas, apalagi belas kasihan. Dia akan memukuli Cheng Jinghui sampai mati. Duar, Luo Shouhai meninju dengan marah, dan kekosongan terus bergetar. Cheng Jinghui melawan lagi, tetapi seteguk darah muncrat, dan dia terlempar ke tanah. Boom, tubuh Cheng Jinghui seperti bola meriam, menghancurkan rumah satu demi satu, dan jurang yang dalam langsung tercipta di atas tanah. Pada akhirnya, Cheng Jinghui menabrak gerbang Gunung Puncak Roh Darah, menyebabkan gerbang itu runtuh sebelum dia berhenti. Murid-murid Puncak Roh Darah itu tampak sangat jelek ketika mereka melihat Master Sekte mereka dalam keadaan seperti ini. Sekte mereka berantakan. Meskipun Cheng Jinghui dipukuli seperti ini, Luo Shouhai tidak berhenti sama sekali, malah dia mundur dan kemudian muncul lagi di depan Cheng Jinghui lagi dalam sekejap. Lalu dia mengangkat tinjunya dan meninju Cheng Jinghui lagi. Saudaraku, jangan bunuh aku salah. Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan mulai memohon belas kasihan. Namun, mata Luo Shouhai penuh dengan niat membunuh dan kemarahan, dan dia tidak mau mendengarkan permintaan belas kasihan Cheng Jinghui. Jika dia dilepaskan hanya dengan meminta belas kasihan, maka nyawa puluhan murid di Puncak Roh Darah akan terlalu murah. Pergilah ke neraka dan temui guru untuk mengakui kesalahanmu. Luo Shouhai meninjunya hingga jatuh. Tapi saat Luo Shouhai memukulnya, Cheng Jinghui tiba-tiba menghilang. Seluruh orang itu sepertinya tiba-tiba menghilang.
Tinju Luo Shouhai menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Melihat Cheng Jinghui menghilang tiba-tiba, Dev dan hantu tua Gunung Iblis juga tercengang. Di mana orangnya? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Hantu tua Gunung Iblis bertanya dengan bingung. Luo Shouhai juga melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Cheng Jinghui. Orang itu tidak bisa menghilang begitu saja. Dia pasti ada di dekat sini. Rasakan auranya, Dev berkata pada Luo Shouhai. Luo Shouhai mengangguk, lalu menggunakan kesadarannya untuk merasakan aura Cheng Jinghui. Tetapi ketika Luo Shouhai baru saja melepaskan kesadarannya, dia tiba-tiba merasakan bumi bergetar, dan bumi di bawah kakinya mulai retak, menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah. Di saat yang sama, sinar cahaya keluar dari bawah tanah dan mengelilingi Luo Shouhai. Tuan Luogu, hati-hati, ini lingkaran sihir. Dev dengan cepat mengingatkan dengan keras. Sebelum Luo Shouhai sempat bereaksi, Cheng Jinghui bergegas keluar dari tanah. Sinar cahaya dari sekeliling menyinari tubuh Cheng Jinghui, pola ilahi muncul di tubuhnya, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya. Duar, kekuatan Cheng Jinghui meningkat pesat, dan aura manik meningkat di tubuhnya. Wajah Cheng Jinghui penuh keganasan, dan dia tampak menjadi gila. Cheng Jinghui sekarang tampak seperti binatang gila. Kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Aku ingin mengorbankan hidupku untuk membuka lingkaran sihir surgawi ini. Cheng Jinghui meraung. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatan di tubuh Cheng Jinghui. Sepertinya formasi ini memiliki kemiripan dengan formasi darah pengorbanan. Pergilah ke neraka. Cheng Jinghui berteriak keras, dan seluruh bumi runtuh, lalu dia meninju Luo Shouhai. Melihat pemandangan ini, hantu tua Gunung Iblis mengerutkan kening dan hendak melangkah maju untuk membantu. Namun, Dev menghentikannya.